Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam dan penggolongan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang baik, berupa benda mati maupun benda hidup yang ada di bumi, dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia. Penggolongan sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam menurut pemanfaatannya, yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam apabila digunakan secara terus-menerus akan habis dan musnah, serta tidak dihasilkan sendiri oleh manusia. Mineral Contohnya, mineral bukan logam dan mineral penghasil energi. Sumber daya alam dapat berbarui, yaitu sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus dalam jumlah waktu tertentu akan kembali semula dan dapat digunakan kembali. Contohnya, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam tidak dapat diganti, yaitu sumber daya alam yang hanya digunakan sekali, contohnya minyak bumi. Sumber daya alam lestari, yaitu sumber daya alam yang selalu ada dan berkelanjutan, contohnya laut, air hujan, dan ombak. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan asal proses pembentukannya, yaitu sumber daya fisik, yaitu sumber daya yang terbentuk oleh proses fisik dan kekuatan alam, contohnya tanah, udara, barang-barang tambang. Sumber daya biotik, yaitu sumber daya alam karena ada proses kehidupan yang tumbuh ataupun berkembang biak, contohnya flora dan fauna. Sumber daya lingkungan, yaitu sumber daya perpaduan antara sumber daya fisik dan biotik yang membentuk suatu lingkungan, contohnya lembah, pantai, dan panorama lain. Di sini saya akan menjelaskan poin yang nomor 3. Persebaran sumber daya alam atau disingkat dengan SDA di Indonesia. Nah, sumber daya alam ini ada dua bagian. Yang pertama adalah sumber daya alam nabati, dan yang kedua adalah sumber daya alam hewani. Sumber daya alam nabati. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dianugerahi tanah yang subur sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah flora di Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, stepa, dan sabana. Yang kedua adalah sumber daya alam hewani. Pada umumnya, wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ketiganya dibatasi oleh Wallace dan garis Weber. Bagian barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri kasus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian tengah. Beberapa negara yang telah mengaplikasikan turbin angin sebagai sumber energi alternatif adalah Belanda dan Inggris. Beberapa contoh bahan tambang dan pemanfaatannya: minyak bumi, offshore untuk bahan bakar pesawat terbang, bensin untuk bahan bakar kendaraan bermotor, minyak tanah untuk bahan baku lampu minyak, batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga, biji besi untuk peralatan rumah tangga, pertanian, dan lain-lain. Tembaga merupakan jenis logam yang berwarna kekuning-kuningan, lunak, dan mudah ditempa. Bauksit sebagai bahan dasar pembuatan aluminium, emas, dan perak untuk perhiasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Baik, yang pertama di sini ada penghijauan. Penghijauan yang dimaksud adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Kemudian yang kedua, reboisasi. Reboisasi merupakan upaya menanam pohon pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang, atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Nah, untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah yang berbukit-bukit atau tanah miring, dibuat sengkedan dan terasering. Tujuannya adalah agar pada waktu hujan, air banyak meresap ke dalam tanah dan tidak terjadi banjir. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.